Kuliah Fotografi Komersil, Viko Munitomo. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Sehat. Setelah banyak liburan, saya takutnya kalian lupa jalan ke kampus gitu ya. Banyak libur, terus kemudian kemarin kita juga libur juga ya. Jadi sekarang saya akan membahas tentang RPS teman-teman ya. Jadi ini RPS adalah kontrak perkuliahan selama 1 semester gitu. Jadi inilah yang akan teman-teman pelajari di mata kuliah fotografi komersil gitu. Apa aja yang akan kalian pelajari? Yang pertama adalah tentang etika dan juga hak cipta dalam fotografi komersil, yang nanti akan saya jelaskan secara terpisah gitu. Jadi teman-teman di sini nanti akan bertemu ya, akan kelas seperti ini selama 14 kali ya, 14 kali pertemuan. Sebenarnya ada 16, tapi pertemuan ke-8 adalah UTS, pertemuan ke-16 adalah UAS gitu ya. Dan nanti kita akan lebih banyak praktik karena mata kuliah fotografi komersil itu adalah mata kuliah praktikum gitu ya. Kemudian kenapa sih teman-teman harus mempelajari fotografi komersil? Karena fotografi komersil ini saat ini adalah menjadi satu komoditas yang sangat menarik gitu ya, sangat menarik, yang sangat berkembang, apalagi jurusan kalian adalah jurusan corporate yang mana berhubungan dengan advertising fotografi gitu ya, yang berkembang, sangat berkembang sekali saat ini gitu. Selain teman-teman nanti akan mempelajari tentang etika dan juga hak cipta dalam fotografi komersil, kita akan mempelajari juga tentang seberapa sih peluang gitu ya, peluang fotografi komersil ini gitu, dengan capaian-capaian pembelajaran yang ada. Nah, di sini teman-teman di awal akan mempelajari tentang dasar-dasar fotografi komersil ya, termasuk secara teknis kayak misalkan pengaturan cahaya, komposisi, terus kemudian untuk menciptakan gambar yang menarik dan juga profesional. Karena memang keperuntukan dari fotografi komersil ini adalah untuk advertising fotografi gitu. Keperuntukannya adalah untuk itu. Beda dengan teman-teman yang ada di jurusan media. Kalau media mungkin lebih banyak ke pemberitaan, news, seperti itu. Kalau teman-teman lebih banyak dipakai untuk promosi yang sifatnya adalah komersil gitu. Kemudian teman-teman nanti juga akan mempelajari yang paling menguasai jenis berbagai kamera, lensa dan peralatan fotografi gitu. Ya, seperti ini. Mahasiswa menguasai berbagai jenis kamera, lensa, peralatan fotografi komersil, serta dapat memilih dan menggunakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan proyek. Karena memang mata kuliah fotografi komersil ini kita lebih sering praktek ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk buku menu, praktek di kafe, atau mungkin ada fotografi berkonsep juga untuk buku menu dan yang lain-lainnya. Banyak yang akan kita pelajari. Kemudian teman-teman juga akan mempelajari tentang pemotretan komersil dengan waktu yang efisien ya. Terus kemudian ada model juga lifestyle fotografi yang akan kita praktekkan di proyek UAS nanti. Lanjut, teman-teman nanti juga akan mempelajari tentang aspek-aspek estetika ya, estetika dalam fotografi. Terus kemudian cara pendistribusian gimana gitu, mendistribusikan setelah kita motret, kayak misalkan motret fotografi produk, still life fotografi, terus kemudian fotografi foods and beverage, gimana sih cara kita untuk mendistribusikan foto tersebut gitu. Nah, media yang akan teman-teman gunakan nanti adalah media Instagram ya. Jadi nanti satu kelas ini membuat Instagram kelas. Instagram kelas ini akan kita gunakan sebagai media gitu ya, media untuk mengumpulkan tugas-tugas kita nanti gitu. Kemudian di proyek UTS kita akan ke kafe itu untuk praktek foto foods and beverage fotografi gitu. Dan outputnya adalah
seberapa besar sih orang jadi ke-trigger melihat foto makanan dan minuman yang kalian ambil gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini akan kita lalui selama 16 pertemuan termasuk UTS dan juga UAS. Dan yang terakhir adalah project UAS. Nantinya project UAS akan dikerjakan secara kelompok. Kalau yang UTS kita kerjakan secara individu, gitu ya. Mungkin sebelum saya ke materi yang utama atau peluang fotografi komersil, ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman terkait RPS atau kontrak kuliah, gitu? Ada nggak yang ditanyakan? Silakan. Atau yang mungkin akan didiskusikan ini. Ya misalkan, nanti kita selain mempelajari ini mempelajari apa, kayak gitu. Ada nggak yang ditanyain teman-teman? Silakan. Sebelum kita ada yang mau tanya nggak? Belum? Atau langsung kita jelasin aja ya nanti ya diskusinya ya, oke ya, oke. Nah, di sini yang pertama, kenapa gitu ya? Kenapa kita harus mempelajari fotografi komersil dan apa peluangnya gitu? Apakah fotografi komersil ini masih layak atau worth it gitu ya, bahasa anak muda ya? Worth it untuk kita pelajari. Fotografi komersil ini sangat worth it ya, sangat worth it untuk kita pelajari. Kenapa? Karena fotografi komersil ini merupakan sebuah seni foto yang biasanya dilakukan dalam penjualan atau marketing untuk menaikkan sebuah value ya, atau nilai jual itu sendiri. Teknik ini memang sangat sulit untuk dipelajari karena membutuhkan keahlian yang sangat tinggi ya, karena dibutuhkan seseorang yang profesional juga untuk bisa membuat sebuah karya yang mana karya tersebut bisa kita jual seperti itu. Tujuannya apa? Untuk kepentingan suatu promosi marketing dalam bidang fotografi. Aspek ini juga sangat diperlukan untuk kemajuan usaha fotografi dengan ada suatu aspek baru yang dapat diperhatikan untuk meningkatkan nilai jual suatu foto. Namun harus memahami dulu strategi pemasaran yang jelas dalam prosesnya. Jadi memang kebutuhannya adalah semuanya untuk promosi marketing. Makanya kenapa teman-teman jurusan corporate ini harus minimal output dari setelah kalian lulus dari sini menguasai fotografi komersil ya. Jadi fotografi komersil ini banyak sekali jenis-jenisnya atau genre-genrenya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang still life fotografi. Still life fotografi itu gimana caranya kita bisa menghidupkan benda yang mati gitu, jadi lebih menarik. Kayak misalkan foto produk, terus kemudian foto makanan minuman, konsep foto, mikrofoto seperti itu. Itu adalah still life fotografi. Kemudian fotografi komersil ini juga bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu. Fotografi komersil ini mungkin juga mencakup sekarang lagi musim juga foto wedding dan juga pre-wedding atau foto-foto momen ya, foto-foto wisuda itu juga termasuk ke dalam fotografi komersil. Yang intinya foto yang bisa dijual seperti itu, momen-momen ya. Kemudian target yang dituju adalah kepuasan pelanggan gitu ya, kepuasan pelanggan, pemasaran yang lebih dikenal melalui jasa ini. Jadi setiap orang mengetahui usaha, ketika teman-teman punya usaha fotografi komersil ini, yang mereka inginkan adalah mereka puas dengan hasil karya kalian gitu. Jadi supaya foto ini nanti bisa terjual karena fotografi komersil, yang pertama adalah buat foto yang unik, cari referensi sebanyak-banyaknya. Sekarang sudah ada Pinterest dan teman-temannya, kalian bisa nyari ke sana. Kemudian bikin foto yang berkesan atau foto itu tampak hidup gitu ya, ada feel-nya, ada nyawanya seperti itu. Kemudian berikan ciri khas dari foto yang kalian ambil, karena saya percaya masing-masing person ini punya ciri khas yang berbeda-beda. Selalu unggah portofolio kalian di media sosial supaya banyak orang yang semakin tahu gitu ya hasil karya yang kalian buat. Mungkin bisa rajin mengikuti seminar, workshop, rally fotografi untuk upgrade ilmu dan juga menjalin relasi.
Karena peluangnya ini menurut saya masih sangat bagus sekali saat ini. Nah, yang kedua yang diperhatikan adalah kita bisa aja punya sebuah karya yang bagus gitu. Kita punya karya yang bagus, tapi kalau misalkan kita tidak punya etika atau attitude, itu justru ini sama aja gitu, sama aja bohong gitu ya. Kalau misalkan kita motretnya asal-asalan atau tergantung mood kayak gitu-gitu, biasanya orang juga akan males gitu. Jadi tetap etika fotografer ini adalah penting gitu. Ada beberapa peraturan dan etika untuk menyiarkan itu kepada publik, seperti adanya beberapa hak individual yang dilindungi undang-undang dan hukum. Sangat prinsipil untuk melindungi seseorang gitu ya. Yang pertama, etika fotografer adalah ketika motret harus ada izin gitu ya, selalu izin, jangan asal-asalan, karena memang di negara kita ini kayaknya agak terlalu terlalu bebas juga ya ngambil foto sembarangan kayak gitu, padahal seharusnya itu ada undang-undangnya gitu. Tapi untuk teman-teman di sini saya harapkan kalau misalkan mau ambil foto dimanapun itu kalian harus selalu izin, kecuali untuk circle kalian sendiri gitu. Terus kemudian pengambilan foto yang memang terjadi ini mungkin bisa bersifat pribadi. Kalau misalkan kalian akan reshare ulang ke media sosial, paling enggak izin itu sangat penting ya, karena semua ada batasan-batasannya. Jadi jangan asal ambil foto gitu. Kemudian etika ini menjadi penting terutama jika berkaitan dengan manusia lain gitu ya. Kayak misalkan usahakan orang yang menerima kehadiran Anda gitu. Kemudian jangan pernah memberi tips atau janji yang muluk-muluk bisa membedakan antara area publik, area terbatas dan juga area terlarang. Hindari memotret nude gitu ya. Tapi teman-teman yang motret nude ini harus ada kesepakatan juga, meskipun beberapa orang menganggap bahwa itu adalah seni gitu. Jadi teman-teman harus ada kesepakatan juga. Jangan memotret minuman keras dan rokok karena memang itu dilarang ya, kalau kecuali teman-teman adalah tim yang sudah mendapatkan izin untuk itu. Hentikan memotret korban musibah atau kecelakaan. Nah ini nih yang agak miris juga ya teman-teman ya. Justru semakin mengeksplor gitu semakin viral gitu ya, semakin banyak gitu, semakin banyak yang nonton. Padahal kan ini harusnya dihindari gitu. Jadi kita harus memikirkan keluarga korban juga gitu. Terus kemudian menghormati jalannya upacara keagamaan atau adat. Nah, ini penting banget. Banyak fotografer yang kadang tidak aware ya, karena aware itu adalah satu prinsip yang harus selalu ada di benak fotografer gitu ya. Pernah beberapa kali kejadian kayak misalkan di Borobudur itu kan selalu ada ya pada saat upacara keagamaan mereka gitu ya, yang ada lampion-lampion gitu. Itu banyak banget fotografer yang ngawur gitu ya, kayak misalkan mereka lagi ibadah tiba-tiba asal jepret, terus dia nggak tahu padahal di situ harusnya tempat yang suci gitu. Nah itu kita harus istilahnya harus aware, harus peka terhadap lingkungan gitu. Kalau misalkan nggak boleh ya kita cari spot yang mana itu adalah spot untuk fotografer gitu, jangan asal ambil aja. Atau kita pun juga mungkin beberapa teman-teman ada yang muslim gitu ya, kalau kita muslim juga ketika sholat tiba-tiba ada yang motret di depan kita kan juga nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Jadi kita harus saling menghormati gitu. Itu penting banget ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah hak cipta. Hak cipta ini sangat penting sekali, meskipun saat ini kalau misalkan kita cari apa sih makna dari originalitas gitu ya, karena perkembangan dunia kreatif yang saat ini sangat dinamis sekali, sehingga sudah tidak ada yang namanya originalitas lagi. Gak apa-apa, meskipun seperti itu kan sekarang kan trennya mungkin ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa menghadirkan sesuatu yang original, memang benar-benar dari benak pikiran kalian gitu ya, itu lebih baik lagi gitu. Jangan asal nyomot karya orang atau kalian copy paste gitu ya, copy paste karya-karya orang. Karena ini sering kejadian sekali, yang dulu-dulu itu banyak yang ngambil dari Google, ngambil dari Pinterest gitu untuk diklaim ya, sekarang lagi musimnya overclaim gitu, diklaim sebagai karya dia. Nah itu jangan, itu sangat saya hindari sekali untuk kalian
ngambil hak cipta orang lain. Makanya sekarang kita harus concern terhadap hal-hal yang memang menjadi hak kita gitu ya. Jadi jangan ngambil karya orang lain. Kalau misalkan karya kita diambil sama orang lain, kita juga nggak terima gitu kan. Makanya jangan ambil karya orang lain. Sebisa mungkin untuk proyek fotografi komersil ini nanti adalah semuanya harus karya kalian. Kenapa? Supaya kita jadi tahu, bisa mengukur gitu loh, seberapa sih karya kita gitu. Gak apa-apa meskipun karyanya kurang atau apa gitu, gak masalah teman-teman ya. Jadi supaya kalian juga tahu gitu, kemampuan saya di bidang fotografi komersil ini seberapa sih gitu. Jangan asal ambil karya orang lain gitu. Itu sangat memalukan gitu menurut saya gitu. Jadi bangga ya, bangga terhadap hasil karya sendiri gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Hak cipta, tentang hak cipta atau media? Silakan. Hindari memotret nude itu apa? Nude. Nude itu kalau gak pakai baju gitu misalnya, untuk model-model yang memang tidak ada kesepakatan gitu. Itu jangan, karena kan ada beberapa yang mungkin lagi di kolam renang atau mungkin di pantai gitu, kita asal motret gitu. Apalagi kalau misalkan kita sedang motret di daerah-daerah yang memang bebas seperti di Bali gitu, itu jangan gitu, nude kayak gitu. Itu agak bahaya ya teman-teman ya. Kecuali memang untuk keperuntukannya adalah sudah ada kesepakatan dan ini memang benar-benar dikonsep sebagai sesuatu karya seni gitu ya. Seni itu kan cipta rasa dan karsa gitu. Ini ada lagi teman-teman? Silakan. Sebelum kita ke project selanjutnya, karena memang di mata kuliah fotografi komersil nanti kita sering praktek ya teman-teman ya, praktek dan praktek, terus kemudian kita review supaya kita tahu hasil karya kita seperti apa gitu. Dan mungkin untuk mengukur gitu ya, untuk mengukur apakah karya kita ini sudah sesuai, apakah karya kita ini sudah bisa dijual, sudah bisa didistribusikan. Saran dari saya sih, ketika kalian motret mungkin bisa ditunjukkan ke circle kalian gitu, kira-kira menarik apa enggak, kurangnya apa gitu. Jadi teman-teman selalu menerima masukan gitu untuk perbaikan gitu. Jangan merasa bahwa oh ini loh fotoku udah bagus gitu, karena kan di atas langit masih ada langit gitu ya. Selalu kayak mendengarkan saran dan masukan gitu. Kalau misalkan ketika orang melihat foto karya kalian dan mereka mau gitu ya, istilahnya ke-trigger atau lebih bagus lagi ada call to actionnya gitu, membeli setelah melihat karya kalian, berarti itu sudah bisa dikatakan berhasil gitu ya, karena men-trigger orang untuk membeli atau ingin makanan dan minuman yang kalian foto atau barang-barang yang kalian foto. Itu sih tingkat keberhasilannya menurut saya ada di situ. Sebenarnya memang lebih ke subjektif ya teman-teman ya, bagus atau tidak bagus, tapi ketika orang lain mengapresiasi dan mau atau ingin gitu ya, kepengen BM ya, sekarang kan banyak mau gitu, inklusif gitu. Nah, tingkat keberhasilannya sih ada di situ gitu untuk mengukur ya. Kalau saya mungkin punya perspektif yang lain nantinya. Ada lagi teman-teman, silakan. Sebelum nanti kita presentasi. Oke teman-teman, ada lagi yang mau didiskusikan selain hak cipta nih misalkan ya, di sini ada yang sudah pernah motret untuk kebutuhan komersil nggak kira-kira? Pernah? Belum pernah? Atau jadi ini deh tim dokumentasi di acara PDD gitu pernah nggak? Kira-kira? Jadi tim PDD gitu. Belum pernah? Belum pernah sama sekali. Kalau motret makanan, minuman? Pernah dong, sering ya. Ngepap ke pacar ya, atau mungkin ke siapapun itu, ngepap gitu. Ada ini nggak teman-teman? Ada keinginan nggak untuk mempelajari fotografi secara profesional gitu? Ada ya. Kalau motret model ada yang suka? Ini biasanya cowok-cowok nih. Suka nggak? Kenapa? Agak nervous ya kalau motret model, karena setelah ini kan kita akan praktek model gitu ya. Terus selain makanan, minuman, motret produk teman-teman pernah nyoba
jual ke Shopee, ya, Shopee Topet nggak? Atau sekedar kepengen aja? Kepengen aja. Kira-kira ada kesulitan nggak teman-teman ketika kalian motret makanan, minuman dan juga untuk produk gitu? Ada nggak? Angle ya, angle, cahaya, komposisi ya. Nah itu nanti akan kita bedah di kelas fotografi komersil teman-teman ya. Jadi yang rajin nanti kelasnya ya.